Rangga lahir dan dibesarkan di pinggiran desa Lembah Sari, sebuah kampung kecil yang mengerucut di lembah antara sawah-sawah dan hutan bambu. Di usia 22 tahun, tubuhnya kurus, tangan kekar karena sering membantu ayahnya menambal perahu dan ibunya menjemur kain. Wajahnya pendiam, orang-orang kampung tahu ia lebih banyak memperhatikan daripada berbicara. Tapi mata Rangga selalu melongok, selalu menandaskan rasa ingin tahu yang kadang menjeratnya pada masalah. Mak Mirna, ibunya, adalah perempuan yang keras namun penuh kasih. Ia hafal setiap ritme musim, tahu kapan ikan beranak, kapan padi perlu dipanen, dan kapan batas-batas yang tak boleh dilanggar. Di antara larangan itu, ada yang paling tebal. Larangan malam kembang kuning. Menurut orang tua, malam itu batin dunia dan nyata dunia menghampiri satu sama lain. Kabut tipis turun lebih dekat dan suara bukan manusia dapat mengelabui telinga yang lengah. Malam kembang kuning tahun itu jatuh pada sore di mana matahari redup lebih cepat. Angin sepoi membawa bau lumpur dan sampah daun. Rangga sedang merencanakan sendiri pergi ke sungai Tiga Likuan untuk mencari udang. Sungai itu membentuk 3 belokan besar yang licin. Orang menyebutnya wingit, karena pada musim tertentu, banyak penduduk yang tiba-tiba hilang atau kebingungan pulang. Rangga, yang sejak kecil suka menyelinap ke tepian air, merasa ia cukup tahu karakter sungai itu. Hanya mencari udang, ujarnya pada dirinya sendiri, seperti mantra untuk menenangkan rasa takut kecil yang tiba-tiba merayap. Pagi itu, Mak Mirna menatap tajam saat Rangga menyiapkan perangkap. Ia menyertakan sapu lidi, tali rafia, dan sebuah kendi kecil untuk menampung umpan. "Kamu jangan ke Tiga Likuan sore ini," kata Mak Mirna. Suaranya tercekat. "Hari ini malam kembang kuning. Jangan pancing masalah yang bukan untuk manusia." Rangga tersenyum getir. Ia tahu betul, ada larangan yang diam-diam ia ingkari. Ia mendengar cerita, tetapi tak pernah benar-benar percaya bila yang terjadi pada orang lain bisa menimpanya. "Mak, aku hanya sebentar, hanya menangkap beberapa udang buat lauk esok," katanya. Ia mencoba nada santai, tapi di balik itu ada sesuatu yang menolak diatur oleh ketakutan kampung. Mak Mirna menggenggam tangan Rangga, matanya berkaca. "Dengar, Rangga, bukan soal berani atau tak. Ada yang tak kasat mata, tapi ia berbahaya. Kalau engkau memang pergi, ingat doa, jangan melihat yang bukan untuk dilihat." Ia menaruh sebuah kalung kecil, mantra sederhana yang diwariskan dari leluhur, di tangan Rangga dan memaksa ia memakainya. Rangga menelan ludah, menerima kalung dengan sopan, dan pergi juga. Perlahan, sapaan terakhir Mak Mirna menjadi doa yang ditelan kabut. Jalan menuju Tiga Likuan seperti menuruni urat-urat lembah. Pohon trembesi dan bambu menutup cahaya sehingga udara terasa lembab dan sedikit muram. Sesampai di tepi sungai, Rangga membentangkan perangkap bambu, mengikat umpan, dan menunggu. Sungai mengalir lambat, tetapi di beberapa lekukan ia melihat pusaran kecil yang berputar, seperti tangan yang mengulum air. Kabut tipis turun dari hulu, menempel pada permukaan air, seperti selendang tipis. Sore itu, di antara desah air, terdengar suara. Pertama, hanya bisik, seperti angin yang berbisik pada daun. Lalu bertambah jelas, sebuah nyanyian, merdu, tetapi bukan merdu yang biasa didengar di pesta. Nada itu menggulung lembut, seperti senandung ibu yang membelah angin malam. Rangga menegakkan badan. Suasana berubah. Hidungnya menangkap bau bunga basah, padahal
Di sekitarnya tak ada bunga yang mekar. Suara itu datang dari balik kabut, dari sebuah lekukan sungai yang jarang dijamah manusia. Rangga merasa jantungnya berdegup, entah takut entah penasaran. Ia melangkah pelan, mengikuti suara, seperti orang mencari sumber lampu di malam hari. Di balik selimut kabut, ia melihat sosok perempuan. Kulitnya pucat, berkilau, seperti permukaan air saat matahari menyentuhnya. Rambutnya hitam basah, menempel di bahu. Ia sedang menuangkan air dari kendi ke sungai dengan gerakan yang teratur, serupa ritual. Perempuan itu tidak sedang mandi. Tangannya bergerak penuh tata. Rongga mendapati dirinya terpaku, bukan hanya karena kecantikan yang tak biasa itu, tetapi karena sesuatu dalam gerakan perempuan itu terasa suci, seperti orang yang merapikan nafas dunia. Rangga menahan napas. Ia lupa tutur kata. Ia menonton lama, lebih dari yang seharusnya. Pada saat perempuan itu menyadari ada yang menonton, ia berhenti. Matanya terbuka, mata yang bukan mata biasa, kacamata yang dalam seperti air kolam. Ia menatap Rangga dan bibirnya bergerak kecil. "Manusia, kau telah melanggar penutup mata," gumamnya. Suaranya tipis, seperti sutra basah. Seketika, dari pepohonan di seberang muncul 3 lelaki berpakaian putih hijau. Pakaian mereka berkilau samar, seperti diterbuat dari lumut dan kabut. Mereka bergerak cepat, tanpa suara. Rangga belum sempat menyadari apa-apa ketika tangan-tangan itu sudah memegangnya, kuat namun dingin, menariknya ke tepian. Ia berontak, namun tubuhnya terasa berat, seolah ditarik oleh beberapa benang yang tak kasat mata. Air di antara mereka berubah. Pusaran kecil di depan perempuan itu berkobar, berputar, lebih kencang, hingga membentuk sebuah lubang gelap, seperti gerbang yang menyerap cahaya. Orang-orang putih hijau itu menyeret Rangga ke dalam pusaran tanpa memberi kesempatan berlari. Mata Rangga berputar, dunia menjadi riak, lalu semua berubah menjadi dingin tajam, seperti menelan malam. Saat tubuhnya ditarik, desah terakhir dunia nyata terdengar, seperti ombak yang jauh. Ia menatap perempuan itu yang kini berdiri tegak di tepi pusaran. Wajahnya tidak marah, justru ada kesedihan aneh di sana. "Jangan takut," katanya. Namun suaranya tidak sepenuhnya untuk menghibur Rangga. Sebelum kegelapan menelan semua, Rangga sempat melihat mata seorang tetua. Wajah yang muncul di balik kabut, tenang dan berat, seperti mata yang memutuskan nasib. Lalu dunia runtuh menjadi biru. Rangga membuka mata dengan terengah pelan. Dunia yang menyelimuti pandangannya bukan dunia yang ia kenal. Ia berada di sebuah ruangan luas, sunyi, dan seluruh dindingnya tampak seperti terbuat dari air beku. Berkilau, memantulkan bayangan dirinya yang pucat. Namun air itu tidak benar-benar beku. Permukaannya berdenyut pelan, seperti paru-paru yang bernapas. Ruang itu berwarna biru lembut, tetapi dalam beberapa bagian, warna itu berubah menjadi hijau muda, seperti lumut sungai. Rangga mencoba bangkit. Kakinya menyentuh lantai yang terasa licin, namun hangat, seperti batu sungai di bawah sinar matahari. Di tengah usahanya berdiri, 3 lelaki berpakaian putih hijau yang menyeretnya tadi. Wajah mereka datar, sorot mata dingin, berdiri menjaga pintu yang tak terlihat engselnya. Ketika Rangga membuka mulut, salah satu dari mereka mengangkat tangan, seolah memberi isyarat agar ia tetap diam. "Aku di mana?" gumam Rangga lirih, tetapi suaranya hanya memantul hampa, tidak ada yang menjawab. Beberapa saat kemudian, dari balik dinding yang tampak cair, 2 gelombang cahaya menyeberangi ruangan dan membentuk sosok. Cahaya itu perlahan mengental, berubah menjadi seseorang. Seorang tetua berwajah keriput namun tegap, rambut putih terurai di punggung,
Matanya biru kehijauan seperti dasar danau. Ia mengenakan jubah panjang yang bergerak seperti kain, namun seakan terbuat dari kabut padat. Tetua itu melangkah tenang, setiap langkahnya tidak menghasilkan bayangan. "Aku adalah Gandawira," katanya, suaranya dalam dan bergema lembut. "Pemimpin kaum Bunian Air yang bermukim di dasar aliran sungai Lembah Sari." Rangga tertegun. Kata Bunian hanya ia dengar dari cerita lama saat kecil. Makhluk yang hidup di antara kita tak sepenuhnya roh, tapi bukan pula manusia. Ia menelan ludah, mencoba memaksa pikirannya untuk tetap waras. "Saya tidak bermaksud apa-apa," kata Rangga terbata. Saya tidak tahu kalau perempuan tadi Sariwangi, potong Gandawira. Ia adalah penjaga suci mata air. Ritualnya tidak boleh dilihat manusia manapun. Kau telah menembus tabir yang seharusnya menutup pandanganmu. Itu melanggar batas. Rangga merasakan darahnya mendingin. "Saya tak tahu. Saya cuma dengar suara. Saya kira orang kampung." "Tak ada manusia yang datang ke sana pada malam kembang kuning," ujar Gandawira, nadanya netral, namun entah mengapa justru membuat hati Rangga ciut. "Hari ketika dunia kami dan dunia kalian hanya dipisahkan selapis kabut." Sariwangi muncul di belakang Gandawira. Wajahnya tenang, tapi mata memancarkan rasa salah. Ia menunduk tipis pada Gandawira. "Tetua, ia tak tahu. Ia hanya anak kampung biasa. Jangan terlalu keras padanya." Gandawira mengangkat tangan meminta Sariwangi diam. "Hukum kami tidak mengenal alasan," kata Gandawira. "Kau telah melihat sesuatu yang tidak boleh manusia lihat. Maka ada dua pilihan yang diberikan oleh hukum kami: mengabdi sebagai penjaga sungai selama 3 musim, atau mengikat mata dengan Sariwangi menjadi pasangannya agar keseimbangan tidak pecah." Rangga terhenyak. "Menjadi pasangannya?" Sariwangi menutup mata, terlihat seperti menahan perasaan yang ia sendiri tidak yakin berasal dari mana. "Itu bukan pilihan yang ringan, Rangga," ujarnya pelan. "Itu berarti kau tidak akan kembali ke dunia manusia." Jantung Rangga berdetak cepat. Ia menatap tetua itu, menatap Sariwangi, menatap 3 lelaki penjaga. "Saya tidak bisa, saya punya keluarga," bisiknya. "Semua yang masuk tabir kami mengatakannya," jawab Gandawira. "Namun tabir memilihmu untuk melihat, dan yang melihat harus menanggung." Rangga menurunkan pandangan. Dunia ini terasa dingin, bukan karena udara, tapi karena ia sadar bahwa ia tidak lagi berada di tempat yang bisa dijelaskan oleh logika manusia. Ia memejamkan mata, menahan napas panjang. Namun sebelum ia bisa berkata apapun lagi, cahaya di sekitar mereka bergoyang. Seorang penjaga masuk dengan langkah cepat, membungkuk pada Gandawira. "Tetua, arus badai dari hulu mulai tak stabil." Pusaran ketiga berubah warna. Gandawira menghela napas. "Sariwangi, urus itu sementara aku mengantar manusia ini ke tempat kediamannya." Ia menatap Rangga. "Kau akan ditempatkan di rumah tepi danau. Di sana kau akan belajar tugasmu." Tanpa menyentuhnya, sebuah dorongan lembut, seperti arus air, menuntun Rangga keluar dari ruangan. Pintu cair itu membuka sendiri, memanjang, lalu berubah menjadi lorong berwarna biru hijau yang berputar perlahan. Langkah Rangga terasa gemetar, tapi ia mengikuti arus itu karena tidak ada yang bisa ia lakukan selain itu.
Di saat Rangga sedang dipindahkan ke kediaman gaib, dunia manusia bergolak. Malam sudah turun dan Mak Mirna mulai panik. Rangga seharusnya sudah pulang ketika burung kutilang berhenti bernyanyi, tapi hari sudah gelap dan ia belum menunjukkan batang hidung. Pak Bustomi, ayah Rangga, yang lebih sabar biasanya, malam itu tampak tegang. "Ilham," panggilnya pada seorang pemuda berkulit sawo matang, sahabat Rangga sejak sekolah. "Kau lihat Rangga? Katanya sore tadi mau ke sungai." Ilham menggeleng, wajahnya muram. "Saya kira dia udah pulang, Pak. Kalau gitu kita cari," katanya cepat. Ia mengambil senter besar dan sebilah kayu. Mak Mirna memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar. "Dia ketiga likuan. Aku sudah larang. Kenapa dia keras kepala sekali?" Pak Bustomi mengusap bahu istrinya. "Kita cari dulu, jangan pikir yang buruk." Malam kembang kuning membuat udara di sekitar sungai terasa lebih pekat. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, membuat cahaya senter Ilham pecah menjadi garis-garis cahaya pendek yang terhalang uap putih. Mereka memanggil nama Rangga berulang-ulang, namun tak ada jawaban selain suara serangga jauh di semak. Saat langkah mereka mendekati belokan kedua sungai, Ilham tiba-tiba berhenti. "Pak, lihat ini," katanya sambil menyorotkan senter ke tanah liat. Ada jejak kaki yang tak asing, ukuran dan pola sandal yang dikenali Ilham sebagai milik Rangga. Namun jejak itu berhenti di dekat batu besar, seakan seseorang berdiri di situ, lalu menghilang. "Rangga!" teriak Pak Bustomi, namun gema itu hanya pecah di balik kabut. Pada tengah malam, ketika mereka kembali dengan tangan kosong, Mak Mirna lunglai di beranda rumah. Ia merasa sesuatu dalam hatinya robek, seperti kain yang ditarik dari kedua sisi. Esok pagi, setelah tidak juga ada kabar, Pak Bustomi memanggil orang yang ia paling takuti dan paling hormati. Pak Sarun, seorang tetua sunyi yang jarang bicara tapi dikenal sebagai orang yang mengerti hal-hal di luar nalar. Pak Sarun datang tanpa banyak kata, hanya membawa tongkat bambu tua dan secangkir air yang ia ambil dari sumur tua. Ia mengamati aliran sungai, menutup mata sebentar, dan membiarkan air dalam cangkir itu menetes perlahan ke tanah. Ketika ia membuka mata, wajahnya pucat. "Dia di bawah," katanya, lirih. "Bukan hilang. Dan bila sudah di bawah, peluang melihatnya lagi sangat kecil." Mak Mirna menangis sejadi-jadinya. Suara tangisannya menembus kabut tipis yang belum sepenuhnya terangkat. Arus lembut yang menuntun Rangga berhenti saat lorong biru hijau melebar menjadi sebuah ruang terbuka. Udara berubah lebih dingin, tapi bukan dingin yang menusuk tulang. Lebih seperti hawa pagi di tepi sawah ketika kabut belum sepenuhnya terangkat. Di hadapan Rangga, kini terbentang sebuah danau luas. Airnya jernih dan berkilau seperti kaca, namun tidak berwarna bening. Air itu memancarkan warna biru kehijauan yang bergerak pelan, seolah menggambarkan napas alam itu sendiri. Rumah kecil berdiri di tepi danau itu, berbahan kayu biru pucat yang tak pernah ia lihat di dunia manusia. Atapnya melengkung seperti daun besar yang membeku. Rumah itu hanya satu kamar, satu serambi kecil, dan sebuah lantai kayu yang menonjol ke arah air seperti dermaga pendek. Di pinggirannya tumbuh tanaman air yang memendarkan cahaya samar, membuat tempat itu tidak pernah benar-benar gelap meskipun tanpa matahari. "Ini tempatmu," ujar salah satu penjaga yang mengantar Rangga. Suaranya datar, namun bukan bermaksud kejam. "Kau akan tinggal di sini selama 3 musim. Belajar, menjaga arus, dan patuh pada perintah." Rangga menelan ludah, mencoba menerima kenyataan yang terasa seperti mimpi buruk. "Berapa lama?"
3 musim itu di tempat kalian tidak sama dengan musim di dunia manusia, jawab penjaga itu singkat. Di sini, 1 hari kami setara 7 hari dunia kalian. Rangga terdiam. Berarti, waktu di tempat saya berjalan lebih cepat? Penjaga itu mengangguk pelan. Begitulah, jangan pikirkan itu terlalu banyak. Pikiranmu bisa pecah bila terlalu memaksa memahami. Itu bukan jawaban yang menenangkan. Setelah penjaga itu pergi, Rangga masuk ke rumah kecil itu. Dalamnya sederhana, hanya ada dipan kayu, sebuah kendi, sepasang mangkuk, dan lampu kecil yang menyala tanpa api. Di pojok, ada sebuah baskom berisi air. Saat Rangga mendekat, air itu memantulkan wajahnya, namun pantulan itu tidak sepenuhnya sama. Ada garis samar di wajahnya yang tidak ia punya sebelumnya, seperti pantulan mencoba menunjukkan sesuatu lebih dalam. Rangga menyingkir, gugup. Ia duduk di serambi rumah, memandang danau yang tenang. Di kejauhan, terlihat pulau kecil seperti bongkahan batu besar yang mengapung. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanya mimpi, tetapi hawa air, suara lirih angin, dan detak jantungnya sendiri meyakinkannya bahwa ini nyata. Hari-hari awal mengabdi. Keesokan harinya, atau apapun yang dianggap pagi oleh dunia bunian, Rangga dibangunkan oleh suara ketukan pelan. Di depan rumah berdiri seorang lelaki muda dengan mata jernih dan rambut sebahu berwarna kecoklatan. Wajahnya ramah, meski gerak-geriknya tetap teratur seperti penjaga lainnya. "Aku Lirwana," katanya memperkenalkan diri. "Aku ditugaskan mengajarimu. Jangan takut, tugasmu tidak berat selama kau melakukan dengan hati." Rangga mengangguk gugup. "Tugas saya apa tepatnya?" Lirwana berjalan ke tepi dermaga kecil dan menunjuk air yang tampak tenang. "Arus di dunia kami bukan bergerak sendiri. Ia harus dijaga, diarahkan. Kau manusia, tapi karena tabir memilihmu untuk melihat Sariwangi, kau juga dianggap mampu mempengaruhi arus." Ia menundukkan tangan ke air. Tiba-tiba, permukaan air bergetar lembut, membentuk pusaran kecil sebesar mangkuk yang bergerak mengikuti telapak tangannya. Seperti ini, Rangga menatap tak percaya. "Saya juga harus bisa begitu?" Lirwana tersenyum. "Tidak secepat itu. Kau mulai dengan merawat napas air." "Napas air?" Rangga mengulang, bingung. Lirwana menunjuk semak air bercahaya di pinggir danau. "Itu, tumbuhan itu hidup dari arus kami. Jika cahaya mereka redup, artinya arus sedang tidak sehat. Tugasmu awalnya hanya memastikan mereka bersih dari kotoran dan tetap lembab. Kau juga akan memeriksa batas pusaran di belokan ketiga setiap hari." "Belokan ketiga?" Rangga mendongak, seketika ingat belokan air di dunia manusia. "Benar," kata Lirwana, seolah membaca pikirannya. "Belokan ketiga di sungai dunia kalian terhubung dengan mata air kami. Itu tempat Sariwangi menjalankan tugas. Kau tak akan mendekatinya kecuali diperintah tetua." Pagi itu, Rangga memulai tugasnya. Meski dalam keadaan serba kikuk, ia mencuci tanaman air, mengangkat lumut yang menghambat cairan bercahaya, membersihkan pasir yang menumpuk di tepian. Terdengar sederhana, namun bagi Rangga yang baru kehilangan dunia lamanya, pekerjaan itu seperti pegangan agar pikirannya tidak pecah. Saat Lirwana memuji pekerjaannya yang rapi, Rangga hanya tertawa kecil. "Saya tidak pernah bayangkan saya jadi tukang bersih-bersih di dunia gaib." Lirwana menatapnya, kali ini dengan senyum lembut. "Tidak semua diberi tugas seperti ini, Rangga. Tidak semua manusia diberi kesempatan memahami napas air
Kau mungkin merasa terpaksa, tapi tinggal di sini adalah kehormatan besar." Kalimat itu justru membuat Rangga semakin sadar. Ia terpilih bukan oleh keinginannya sendiri. Ia merasa seperti daun hanyut, terseret ke tempat yang ia tak pernah minta. Menjelang waktu yang dianggap senja oleh dunia bunian, ketika cahaya danau mulai redup dan warna air perlahan berubah menjadi biru pekat, seseorang datang menghampiri. Sariwangi. Ia tidak muncul dari jalan, tapi seperti terpahat dari udara, berdiri di dekat semak air yang sedang dirawat Rangga. Tubuhnya memancarkan cahaya lembut seperti pantulan bulan di air, dan matanya tetap memiliki kedalaman yang membuat Rangga kehilangan kata-kata. Rangga berdiri kikuk. "Kau, aku tidak akan lama," kata Sariwangi. Suaranya lembut, sedikit ragu. "Aku hanya ingin memastikan kau tidak merasa sendirian." "Sendirian?" Rangga nyaris tertawa, tapi tertahan. "Di sini, semua asing. Tidak ada manusia selain saya." "Maafkan aku," ucap Sariwangi pelan. "Kau terseret karena tugas suciku. Seharusnya aku tidak muncul di belokan itu malam tadi. Seharusnya tabir tidak menipis sebanyak itu." Rangga memandang wajahnya, mencari tanda apakah ini simpatik atau hanya formalitas. Tapi tatapan Sariwangi benar-benar tampak menyesal. "Aku tidak menyalahkanmu," kata Rangga, jujur dari hatinya. Sariwangi mengangguk kecil. Ia meletakkan kendi kecil berisi makanan dari dunia mereka, buah yang tampak seperti campuran delima dan manggis, serta sejenis daun yang mengeluarkan aroma segar seperti pandan. "Ini untukmu," katanya. "Makanan kami mungkin berbeda, tapi tubuh manusia bisa menyesuaikan." Rangga menerima kendi itu. Tangannya sedikit gemetar. "Terima kasih." Sariwangi memandangnya lama, seperti ingin mengatakan sesuatu lagi, namun ia justru memberi hormat ringan, lalu melangkah mundur. Tubuhnya perlahan berubah kabur, menjadi kabut lembut yang kemudian hilang, seperti embun yang disentuh panas. Ketika ia pergi, Rangga merasa tempat itu menjadi lebih dingin. Namun, di saat yang sama, hatinya seperti ditinggalkan oleh seseorang yang peduli padanya. Meski ia belum mengakui perasaan itu, kedatangan Sariwangi kecil-kecilan menjadi cahaya di tengah kegelapan dunia baru yang menelan hidupnya. 2 minggu berlalu di dunia manusia, tetapi bagi Rangga, baru 2 hari. Pak Bustomi, Mak Mirna, Ilham, dan warga kampung sudah 3 kali menggelar ronda pencarian. Sungai Tiga Likuan didatangi sesepuh-sesepuh. Pakaian Rangga dicari petunjuknya, namun hasilnya selalu sama. Kabut, jejak yang hilang, dan rasa putus asa. Pak Sarun datang beberapa kali, namun setiap ditanya, ia hanya menggeleng pelan. "Tabirnya tertutup, kita tidak bisa masuk." Mak Mirna mulai jarang tidur. Ia hanya duduk di beranda sambil menggenggam baju Rangga. Air matanya mengalir perlahan hingga kering sendiri. Ilham, yang biasanya paling keras kepala, menjadi pendiam. Ia sering duduk di tepi sungai, melihat arah belokan ketiga. Kadang ia bergumam, "Ga, kalau kau bisa dengar, pulanglah." Namun yang menjawab hanya suara air yang terus mengalir. Mereka tidak tahu bahwa di tempat lain Rangga masih bernapas. Hanya saja dunia yang memeliharanya kini bukan lagi dunia mereka. Hari-hari Rangga di dunia bunian perlahan menemukan ritmenya. Waktu bergerak dengan cara lain di sana, lebih lambat, lebih halus, seperti air yang mengalun tanpa suara. Namun meski tubuhnya semakin terbiasa dengan sejuknya udara danau, pikirannya tak bisa lepas dari dunia manusia. Ia sering duduk di serambi rumah kecilnya,
menatap air yang bergerak lembut. Dalam pantulan danau, ia kadang melihat wajah ibunya yang tampak cemas, kadang wajah ayahnya yang keras namun rapuh, kadang wajah Ilham yang setia mencari. Setiap kali bayangan itu muncul, hatinya seperti diremas. Namun, hidup tetap berjalan. Setiap hari, Lirwana datang sebagai pengajar. Lelaki bunian muda itu ternyata memiliki kepribadian yang ringan dan penuh candaan, jauh berbeda dari para penjaga lain yang tampak kaku. Ia sering mengomentari bagaimana Rangga, yang ia sebut anak sungai, lebih cepat belajar daripada kebanyakan manusia yang pernah tersesat ke sana. "Kau punya tangan yang mudah menyatu dengan air," ujar Lirwana suatu pagi ketika mereka bersama-sama menenangkan pusaran kecil yang muncul di belokan danau. "Mungkin karena hatimu lebih lurus daripada pikiranmu." Rangga tertawa kecil. "Maksudmu saya bodoh?" "Tidak," jawab Lirwana sambil tersenyum nakal. "Maksudku, kau tidak keras kepala seperti sebagian manusia. Air menyukai orang yang mau mendengar sebelum menolak. Pelajaran itu bukan hanya latihan fisik, tapi juga batin." Lirwana mengajarkan bahwa arus air adalah gabungan emosi, keseimbangan, dan kehendak alam. Pusaran terbentuk bukan karena angin atau gerakan tanah semata, tapi juga karena perubahan halus pada energi yang mengalir antara kedua dunia. "Kalau arus kami terganggu, dunia kalian akan merasakan dampaknya," ujar Lirwana. "Itulah mengapa penjaga sungai diperlukan, baik dari kaum kami maupun kadang manusia yang terpilih." Ucapan itu membuat Rangga sadar betapa berat tanggung jawab yang sedang dipikulnya. 3 musim di tempat ini bukan sekadar hukuman, ini adalah masa pembentukan. Masa ketika ia belajar menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sariwangi datang lebih sering dari sebelumnya. Tidak setiap hari, tetapi cukup sering untuk membuat Rangga merasa kehadirannya seperti cahaya dalam ruang biru yang dingin. Ia membawa makanan, kadang cerita, kadang hanya duduk tanpa bicara di tepi dermaga. Awalnya mereka canggung, Rangga masih merasa takut, dan Sariwangi masih merasa bersalah. Namun perlahan, jarak di antara mereka memudar seperti embun yang disapu angin. Suatu sore, ketika cahaya danau berubah menjadi biru keunguan dan langit gaib itu tampak seperti kubah kaca yang retak lembut, Sariwangi bertanya, "Apa hal pertama yang akan kau lakukan jika kembali ke dunia manusia?" Rangga terdiam lama. "Memeluk ibu saya," jawabnya akhirnya, "dan meminta maaf." Sariwangi tersenyum tipis, tapi senyum itu penuh belas kasih. "Kau anak yang baik, mereka pasti merindukanmu." Rangga menunduk. 3 musim terasa singkat di sini, tapi bagi mereka, waktu itu panjang. "Ya," kata Sariwangi pelan, "karena waktu di manusia tidak menunggu siapapun." Ada gurat kesedihan dalam suara Sariwangi. Bukan hanya karena ia tahu waktu keluarga Rangga bergerak jauh lebih cepat, tapi juga karena ia sadar setelah 3 musim berlalu, Rangga akan pergi. Dunia bunian jarang mengizinkan kedekatan yang singkat terasa begitu dalam. Hari-hari berlalu, 3 musim bunian mendekat perlahan. Musim pertama adalah musim air hangat, ketika arus tenang dan pekerjaan Rangga hanya membersihkan tepian dan memberi makan tanaman air. Musim kedua adalah musim arus berat, banyak pusaran muncul, dan Rangga harus sering bekerja hingga larut tanpa tahu apakah itu pagi atau malam. Di musim ketiga, ketika danau memancarkan cahaya biru pekat dan angin seperti menghembus dari 2 dunia sekaligus, Rangga mulai menyadari bahwa ia tidak lagi sekadar manusia yang tersesat. Ia mulai bisa menenangkan pusaran dengan satu gerakan tangan. Ia bisa merasakan pergeseran halus arus dari belokan ketiga
Bahkan sebelum Lirwana mengumumkannya, ia bisa merasa kapan Sariwangi mendekat, bahkan sebelum perempuan itu muncul. Namun kemampuan itu datang bersama rasa bersalah yang lain. Ia semakin dekat dengan dunia ini, sementara dunia manusia semakin jauh. Ia tidak tahu apakah keluarganya sudah menyerah atau masih menunggunya. Ia tidak tahu apakah Ilham masih sering duduk di tepi sungai. Ia tidak tahu apakah desa mereka mulai percaya bahwa ia telah menjadi korban dunia gaib. Kerinduan itu melecut hatinya setiap malam. Di dunia manusia, waktu berlari. Sudah lebih dari setahun sejak hilangnya Rangga. Ilham kini jarang ke sungai, bukan karena ia lupa, tetapi karena setiap datang ke Tiga Likuan, rasa bersalahnya semakin berat. Kalau saja aku ikut waktu itu, ucapnya sering pada istrinya, Nisa, yang kini sedang hamil 4 bulan. Nisa memegang tangannya. Bang, Rangga tidak hilang karena kamu. Itu tempat wingit, kamu tahu itu. Namun Ilham tetap merasa ada bagian dirinya yang ikut hilang di belokan ketiga sungai itu. Pak Bustomi semakin kurus. Ia terus bekerja untuk mengusir sepi, tapi setiap malam ia berdiri di luar rumah, memandangi jalan yang seharusnya dilalui Rangga setiap pulang dari sungai. Mak Mirna, ia tidak pernah berhenti merajut harapan. Setiap kali ada suara langkah pemuda lewat di depan rumah, ia menoleh cepat. Setiap ada kabar tentang orang hilang yang ditemukan, ia selalu bertanya duluan. Tetapi hari-hari terus lewat dan Rangga tidak pulang. Sampai suatu malam, ketika langit tampak pucat dan angin membawa bau bunga-bunga liar yang basah, Mak Mirna bermimpi. Dalam mimpinya, Rangga duduk di tepi danau yang tidak ia kenal. Wajahnya lebih dewasa, lebih tenang. "Mak, aku masih ada," katanya dalam mimpi itu. "Jangan berhenti mendoakan." Ketika Mak Mirna terbangun, ia menangis lama. Bukan hanya sedih, tapi karena hatinya percaya bahwa itu bukan mimpi kosong. Ia merasa Rangga masih hidup. Namun ia juga tahu, jarak antara mereka lebih jauh dari sekadar hutan atau kabut. Di dunia bunian, ketika tanaman air memancarkan cahaya lebih terang dari biasanya, dan langit gaib mulai beriak seperti permukaan danau yang terkena batu kecil, Lirwana berkata pada Rangga, "Musimmu hampir selesai." Rangga menelan ludah. Lalu, apa yang akan terjadi? Sebelum musim ketiga berakhir, Gandawira akan memanggilmu, jelas Lirwana. Ia akan menentukan apakah kau boleh kembali atau harus menetap. Rangga terdiam. Saya pikir hukumannya sudah ditentukan dari awal. Lirwana menghela napas. Ada hal-hal yang berubah seiring waktu. Kau bekerja dengan tulus, Rangga. Itu jarang terjadi pada manusia. Dan sebelum Rangga bisa bertanya lebih lanjut, Lirwana menambahkan, "Jangan takut, kadang air memberi jalan pulang untuk mereka yang menjaga dengan hati." Ucapan itu tidak menjawab, tapi memberi secercah harapan. Harapan yang membuat jantung Rangga berdegup lebih cepat. Harapan yang membuat rasa rindunya menjadi semakin menyakitkan. Musim ketiga, dunia bunian hampir selesai. Cahaya danau menjadi lebih gelap dari biasanya, seperti malam yang menetes perlahan dari langit. Angin membawa suara rendah, gumaman yang hanya dimengerti kaum bunian. Setiap kali suara itu muncul, Rangga merinding. Ia tahu saatnya hampir tiba. Sore itu, ketika ia baru saja selesai merapikan tanaman air di dermaga kecil, suara lirih memecah keheningan. Rangga. Sariwangi berdiri tidak jauh darinya. Cahaya tubuhnya lebih redup dari biasanya. Wajahnya tampak tegang. "Gandawira memanggilmu,"
katanya pelan. Sidang air akan dimulai. Rangga menelan ludah. Jantungnya serasa jatuh. Sudah waktunya, bisiknya. Sariwangi mengangguk. Ya, 3 musimmu hampir lengkap. Tanpa banyak kata, Sariwangi memandu Rangga menyusuri lorong biru yang membelah danau. Lorong itu memanjang seperti koridor air yang hidup. Dindingnya berdenyut, memancarkan cahaya lembut. Setiap langkah yang Rangga ambil terasa seperti ia sedang berjalan menuju 2 kemungkinan. Kebebasan atau perpisahan abadi dari dunia manusia. Lorong itu berakhir di sebuah ruang besar, Balai Biru. Tempat yang sama ketika ia pertama kali bertemu Gandawira, tetapi kali ini Balai Biru dipenuhi banyak bunian. Mereka duduk menghadap tengah ruangan, diam, wajah-wajahnya seperti ukiran air. Lirwana ada di barisan depan, memberi Rangga anggukan kecil sebagai dukungan. Di tengah balai, Gandawira duduk di kursi air yang terlihat seperti singgasana. Tubuhnya dikelilingi gelombang kecil yang berputar lambat. Matanya tertuju pada Rangga sejak ia memasuki ruangan. "Rangga," ujar Gandawira dengan suaranya yang dalam. 3 musim telah berjalan. Rangga berdiri tegak meski tangannya sedikit bergetar. "Saya sudah melakukan semua tugas yang kalian berikan, Tetua." "Kami melihat ketulusan itu," jawab Gandawira. "Kami juga melihat bahwa hatimu tetap terikat pada dunia manusia." Rangga terdiam. Bagian itu sulit disembunyikan. Gandawira melanjutkan, "Hukuman awalmu, mengabdi selama 3 musim, atau mengikat mata dengan Sariwangi sebagai pasangan. Namun, Sariwangi telah mengusulkan keputusan ketiga." Semua bunian menoleh pada Sariwangi. Rangga ikut menoleh. "Usulan apa?" Sariwangi maju perlahan. Ia berkata dengan suara lembut namun jelas, "Biarkan ia memilih kembali sebagai manusia. Ia sudah menjaga arus kami dengan tulus. Ia sudah memelihara napas air tanpa pamrih. Dan ia tidak pernah menyalahkan siapapun atas nasibnya." Para bunian berbisik kecil, seperti angin yang saling bersentuhan. Gandawira menatap Sariwangi lama, kemudian berkata, "Usulanmu bukan hal yang ringan, Sariwangi. Jika manusia kembali, tabir harus dibuka. Dan tabir yang dibuka berarti keseimbangan terancam." Sariwangi menunduk sedikit. "Saya tahu risikonya. Tapi manusia ini, ia tak datang dengan niat buruk. Tabir menipis bukan salahnya." Lirwana mengangkat suara. "Tetua, saya juga bersaksi. Rangga bukan ancaman. Ia justru pelindung yang baik." Setelah beberapa saat hening panjang, Gandawira akhirnya berdiri. Gelombang air di sekitar singgasananya bergerak naik, seperti air pasang tengah merespons keputusan tetua kaum bunian. "Baiklah," ucap Gandawira. "Rangga diberi pilihan ketiga." Rangga menahan napas. "Kau boleh kembali ke dunia manusia." Suara detak jantung Rangga menggema di kepalanya, keras, tak percaya. Namun Gandawira belum selesai. "Akan tetapi, sebelum kembali sepenuhnya, kau diberi 1 permohonan. 1, apapun yang terkait urusan hatimu." Rangga tidak butuh waktu lama. Ia berkata dengan suara bergetar, "Saya ingin bertemu keluarga saya dulu, sebelum saya benar-benar dilepas kembali." Balai Biru menjadi hening seperti dasar laut. Sariwangi menoleh. Wajahnya lembut seperti kabut pagi. Gandawira memejamkan mata sejenak, lalu mengangguk. "Permintaanmu diterima." Pagi di dunia bunian tidak memiliki matahari, namun memiliki cahaya yang datang dari air. Cahaya itu mengantar Rangga dan Sariwangi menuju tepi danau. Gandawira menunggu di sana bersama 3 penjaga. "Waktu manusia bergerak cepat," kata Gandawira
sambil membuka pusaran kecil di danau. 3 musimmu adalah 3 tahun bagi mereka. Rangga menahan napas. Ia tahu waktu berbeda, tapi mendengarnya langsung membuat dadanya sesak. Sariwangi berdiri di sampingnya. Aku akan mengantar sampai ujung tabir. Rangga terpaku menatapnya. Terima kasih untuk semuanya. Sariwangi tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca samar. Kau tidak hilang, Rangga. Kau hanya singgah, dan setiap singgah selalu membawa perubahan. Pusaran air terbuka lebar. Cahaya putih terang keluar dari dalamnya, seperti pintu menuju dunia yang dulu ia tinggalkan. Rangga melangkah masuk. Dunia berputar. Air menariknya. Udara menabraknya. Dan tiba-tiba ia berdiri di tanah basah, di tepi Sungai Tiga Likuan. Namun tempat itu terasa asing. Rumputnya lebih tinggi, pohonnya tampak lebih dewasa. Batu besar yang dulu ia ingat kini pecah 2, seolah terbelah oleh sambaran petir. Rangga berdiri gemetar. Ini benar-benar 3 tahun? Bisiknya. Ya, jawab Sariwangi yang berdiri di sisi pusaran. Dan aku hanya bisa bertahan sebentar di dunia kalian. Rangga mengangguk perlahan, menelan kenyataan pahit itu. Rangga berjalan pulang. Langkahnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia takut melihat apa yang berubah. Udara kampung terasa lebih ramai. Ada rumah yang dulu belum berdiri, kini berdiri dengan tembok semen. Ada pagar-pagar baru. Ketika ia sampai di depan rumahnya, rumah kecil yang dicat biru muda oleh ayahnya, dadanya hampir pecah. Di depan rumah, Pak Bustomi duduk di kursi kayu. Rambutnya lebih putih, kulitnya lebih keriput, tubuhnya lebih kurus. Ia tampak menatap kosong ke jalan, seperti menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Rangga berdiri beberapa langkah dari ayahnya. Pak, suaranya hampir tidak keluar. Pak Bustomi mengangkat kepala perlahan. Ia memicingkan mata. Dan ketika ia benar-benar mengenali wajah itu, rahangnya gemetar. Rangga? Suara itu pecah seperti kaca jatuh. Pak, Rangga mendekat. Dan ayahnya berdiri sambil tersandung, lalu memeluk Rangga erat-erat. Pelukan itu begitu kuat, begitu lama, seolah ingin memastikan bahwa sosok yang dipeluknya tidak akan menghilang lagi. Suara pintu terbuka dari dalam rumah. Mak Mirna keluar sambil membawa keranjang kecil. Ia menoleh dan keranjang itu terjatuh. Wajahnya memutih. Rangga, suaranya lirih. Serak, pecah. Rangga cepat berlari menghampirinya. Mak, aku pulang. Mak Mirna menjerit. Bukan jeritan ketakutan, tapi jeritan yang menampung 3 tahun air mata yang tidak pernah tuntas. Ia memeluk Rangga begitu erat. Tubuhnya bergetar keras, seperti daun yang hampir patah, namun akhirnya menemukan tanahnya lagi. Tangis pecah, tangis lega, tangis luka yang akhirnya menemukan jawabannya. Beberapa meter dari rumah itu berdiri Sariwangi, hanya terlihat oleh keluarga Rangga. Ia menunduk sopan. Maafkan kami yang menahannya lama. Mak Mirna, meski penuh air mata, berkata, terima kasih, kau bawa anakku pulang. Sariwangi tersenyum. Waktu kami singkat. Setelah ini, ia bebas bersama kalian. Tapi ia harus menjaga batas sungai. Itu bagian dari perdamaian antara dunia kami dan dunia kalian. Rangga menatapnya lama. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Terima kasih, Sariwangi, untuk semuanya. Sariwangi perlahan memudar, tubuhnya kembali menjadi kabut lembut. Jika rindu, lihatlah bayangan air. Aku
akan muncul sebatas yang diizinkan tabir. Dan ia menghilang, menyisakan dunia manusia yang kini kembali memiliki Rangga. Namun, Rangga yang berbeda. Rangga yang telah melewati 2 dunia. Rangga yang kini memeluk keluarganya sambil menangis seperti anak kecil. Rangga yang akhirnya pulang. Pulang bagi Rangga bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari hidup yang berbeda. Dunia manusia menyambutnya dengan hangat, tetapi ia kembali dalam keadaan tidak sama. 3 tahun hilang dari tanah kelahirannya, meninggalkan ruang-ruang baru, bukan hanya di kampung, tetapi di hati orang-orang yang ia sayangi. Namun, keberadaannya adalah hadiah yang tak ternilai. Pada hari pertama, rumah kecil itu penuh oleh tetangga yang datang silih berganti. Ada yang menangis haru, ada yang nyaris tidak percaya, ada pula yang berbisik-bisik, "Itu dia anak yang hilang di 3 likuan. Bagaimana bisa pulang dengan utuh?" Rangga menjawab seadanya. Ia hanya tersenyum lemah, mengucap terima kasih, dan menyembunyikan kebenaran yang lebih rumit. Ia tahu, tidak semua orang perlu tahu tentang dunia di balik kabut. Itu terlalu besar untuk dicerna. Mak Mirna tak pernah membiarkannya sendirian. Setiap kali Rangga duduk sebentar, ibunya datang membawa makanan atau sekadar menepuk bahunya. Kadang ia menangis tanpa suara, hanya memeluk lengan Rangga sambil berbisik, "Syukurlah kau pulang, Nak. Syukurlah." Pak Bustomi kembali ceria, walau gaya bicara tegasnya tetap ada. "Kau habiskan 3 tahun entah di mana, tapi sekarang kau ada di sini. Itu cukup," katanya sambil meniup kopi panas. Namun matanya diam-diam selalu mengikuti anaknya dengan tatapan yang takut kehilangan lagi. Ilham datang paling akhir malam itu. Ia berdiri lama di depan pintu, memegang topi lusuhnya, tidak berani masuk. Rangga bangkit dan menyambutnya dengan senyum lebar. "Ham, aku pulang." Ilham memukul pelan bahunya. Namun setelah itu, suara pemuda keras kepala itu pecah. "Udah, bangun 3 rumah baru, tapi kamarmu tetap kosong. Aku kira aku sudah kehilangan kau, Ga." Mereka berdua tertawa, lalu saling memeluk seperti 2 anak kecil. Waktu menyembuhkan, tapi perjumpaan mengembalikan nyawa. Setelah beberapa hari, Rangga mulai kembali melihat sungai 3 likuan, bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa hormat. Ia mengingat kata-kata Sariwangi, "Kau bebas, tapi kau harus menjaga batas sungai. Itu bagian dari perdamaian antara dunia kami dan dunia kalian." Rangga menerima itu tanpa ragu. Ia mulai membersihkan sungai, mengangkat sampah-sampah yang tersangkut, merapikan batu-batu besar, bahkan menata ulang aliran kecil agar tidak membuat pusaran berbahaya. Penduduk yang melihatnya hanya mengira Rangga sedang memperbaiki ekosistem. Namun bagi Rangga, setiap langkah adalah bentuk janji. Dan sesuatu terjadi sejak hari pertama. Ia kembali ke sungai. Perangkap udangnya selalu penuh. Udang-udang besar, segar, dan lebih banyak daripada yang pernah ia dapatkan sebelumnya. Ketika penduduk bertanya, Rangga hanya tersenyum. "Ada rezeki yang dijaga air," katanya. Ia tidak pernah menyebut nama Sariwangi, tetapi setiap kali sebuah riak kecil muncul di sisi sungai, Rangga tahu siapa yang membuatnya. Pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan menggantung rendah dan suara sungai menjadi lebih lembut, Rangga melihat sesuatu di permukaan air. Sebuah bayangan. Kadang wajah perempuan berkulit pucat, kadang hanya sepasang mata yang menatap tenang. Kadang suara lirih muncul, seperti senandung tanpa kata. Itu
Sariwangi. Ia tidak muncul penuh karena tabir membatasinya. Namun, setiap kemunculan itu cukup untuk membuat Rangga merasa tidak terputus dari dunia yang pernah menyimpannya. Suatu kali, ketika Rangga merendam tangannya di sungai, bayangan Sariwangi muncul lebih jelas dari biasanya. "Kau terlihat bahagia," katanya dengan suara lembut. "Aku bahagia," jawab Rangga. "Terima kasih sudah mengizinkanku kembali." "Aku hanya membuka jalan," ucap Sariwangi. "Yang memutuskan pulang adalah hatimu sendiri." Hening sejenak. "Kau akan tetap menjaga batas ini?" tanya Sariwangi. Rangga mengangguk. "Selama aku hidup." Ketika bayangan itu memudar, Rangga merasa ada bagian dirinya yang tenang untuk pertama kalinya sejak hari ia ditarik ke pusaran air. 2 minggu setelah kepulangan Rangga, Pak Sarun datang ke rumah. Orang pintar itu menatap Rangga lama, seperti menilai apakah tubuh di depannya benar-benar manusia atau sekadar ilusi air. "Kau berbeda," kata Pak Sarun akhirnya. Rangga tersenyum. "Banyak yang bilang begitu." "Tidak, bukan begitu," kata Pak Sarun sambil mengetuk lantai rumah dengan tongkatnya. "Auramu berubah. Kau keluar dari tempat yang banyak orang tak pernah bisa kembali." "Pak Sarun, apa Anda tahu soal dunia itu?" Pak Sarun tersenyum tipis. "Aku tidak hanya tahu, aku pernah diambang pintunya. Tapi tabir menutupku sebelum aku melangkah lebih jauh." "Pak Sarun, apa saya akan dipanggil kembali?" Orang pintar itu terdiam cukup lama. "Tidak," jawabnya akhirnya. "Tetapi kau dan mereka terhubung selamanya. Kau bukan milik mereka, tapi kau bukan lagi sepenuhnya milik dunia manusia." Jawaban itu tidak menakutkan Rangga, justru menenangkan. Itu menjelaskan banyak hal. Musim demi musim berlalu, Rangga kembali membantu ayahnya memperbaiki perahu, membantu ibunya menjemur kain, dan sesekali membantu Ilham menebas rumput liar di tepi sawah. Tidak ada yang aneh dari kesehariannya, selain sesuatu yang perlahan diketahui orang kampung. Jika ada pusaran air muncul di sungai, Rangga yang bisa menenangkannya. Jika ada anak kecil jatuh di sungai, Rangga yang paling cepat mengetahuinya. Jika musim kemarau panjang membuat air sungai menyusut, entah bagaimana, bagian sungai di dekat Tiga Likuan tetap jernih. Rangga itu seperti dijaga air, kata orang-orang kampung. Mereka tidak salah. Setahun setelah kepulangannya, malam kembang kuning datang lagi. Mak Mirna panik setengah mati. "Kau jangan keluar," katanya sambil menutup jendela rapat-rapat. Rangga hanya tersenyum. "Mak, aku sudah melewati tabirnya. Tidak akan apa-apa." Namun ia tetap menghormati larangan itu. Ia tidak pergi ke sungai. Ia hanya duduk di beranda, melihat kabut tipis mengalir seperti sutra. Pada tengah malam, suara lirih muncul dari kejauhan. Sariwangi. Bayangannya muncul di genangan kecil di halaman rumah. "Rangga," suaranya terdengar lembut. "Kau datang," kata Rangga sambil tersenyum. "Ini malam ketika tabir menipis," jawab Sariwangi. "Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja." Rangga mengangguk pelan. "Terima kasih, aku baik. Aku hidup." Sariwangi memandangnya lama. Ada guratan rasa bangga dan kehilangan sekaligus. "Kau telah menjaga batas. Dunia kami berhutang padamu." "Tidak perlu begitu," kata Rangga. "Aku hanya membayar apa yang kalian beri. Jalan pulang." Sariwangi tersenyum, senyum yang membuat air di genangan itu berkerlip kecil. "Selamat tinggal untuk malam ini, Rangga." Ketika bayangan itu menghilang, Rangga merasa tidak sedih, hanya penuh oleh kisah yang kini menjadi bagian dari dirinya.